Itu kenapa kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat dari Allah la tuhsuha, kita nggak akan mungkin bisa ngitung-hitungnya. Nggak mungkin. Maka kalau seandainya balik lagi kepada pertanyaan tadi seorang muslim, dari mana kita? Pertama, kita ini dari Allah melalui perantara penciptaannya, prosesnya panjang, sperma tadi dan sebagainya, terus sampai kita manusia. Kenapa yakin dari Allah? Karena dari ilmu, dari sisi ilmu kita tahu di dalam Al-Quran sudah diterapkan. Kenapa yakin Al-Quran? Karena Al-Quran tidak adalah kitab yang yakin. Nggak ada satupun yang bisa menandinginya. Nggak ada satu ayat pun atau satu surat pun yang bisa ditandinginya. Kitabnya nggak bisa ditandingi, 10 surat aja nggak bisa ditandingi, satu surat aja nggak ada yang bisa menandinginya. Ada yang mencoba-coba dari ini nggak bisa. Maka dari ilmu pengetahuan Al-Quran cukup menjadi hujah bagi kita, karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar. Yang kedua, buktinya sudah kita saksikan baik-baik. Maka bapak-bapak sekalian berbagi, kalau pertanyaan yang pertama ini, kita dari mana? Kita ini dari Allah. Allah yang menciptakan melalui proses penciptaannya, yang tadi kita sudah sama-sama saksikan. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran. Kenapa yakin Al-Quran? Bukan dari Allah lagi, karena Al-Quran adalah kitab yang benar. Dan karena kebenaran itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalaulah seandainya kitab ini tidak benar, maka sudah sangat mungkin sama manusia dirubah-rubah seperti ada kitab-kitab yang lain. Dan Allah yang menjaga, Allah yang memelihara bapak-bapak sekalian berbahagia. Halo. Sudah yakin berarti sekarang? Jawabannya nggak muter-muter. Jadi keimanan ini harus berdasarkan ilmu dan juga bukti. Balik lagi ke pertanyaan ini, dari mana kita? Kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak dalilnya kita ini dari Allah? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, berarti Allah yang nyiptain kan? Kecuali mereka untuk beribadah kepada-Nya. Nah, maka pertanyaan kedua, untuk apa kita lagi ngapain kita? Maka tugas yang tadi di surat Az-Zariyat ayat 56 itu adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi pertanyaannya, keimanan ini akan mempengaruhi kepada makanan, ketaatan, akhlak, takwa dan sebagainya. Pertanyaannya, apa bedanya iman dengan percaya? Iman itu keyakinan, yakin. Kalau percaya, jadi kalau bahasa Inggris itu tahu itu atau tahu itu knowledge. Kalau yakin itu faith, betul ya? Apa bedanya? Kalau seandainya hanya tahu bapak-bapak sekalian berbagai, oh Allah itu adalah Tuhan saya, gitu ya. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah untuk memerintah, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah berupa Al-Quran dan juga hadis. Untuk ngapain? Ngurusin kita supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Kalau kita hanya tahu, itu belum sampai kepada iman. Hanya tahu saja, knowledge saja. Apa yang membedakan itu menjadi iman? Ketika kepercayaan ini menjadi sebuah fondasi besar untuk kemudian ini bisa mengatur segalanya. Kalau kita yakin kita dari Allah, lalu kemudian kita akan kembali kepada Allah, maka harusnya kita lagi ngapain? Sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kita nggak mau seperti apa yang Allah mau, berarti kita belum percaya. Contoh, mama mau bapak sekalian berbahagia, handphone yang dipegang sama Pak Afif, mereknya iPhone. Pertanyaannya, bagus nggak Pak Afif? Bagus. Pertanyaannya, kalau seandainya handphone ini masuk kecebur ke dalam air, mati nggak kira-kira? Dalam durasi tertentu enggak? Ya, mati nggak kalau seandainya agak lama? Kalau agak lama mati. Apalagi kalau Samsungnya Xiaomi gitu. Dan sebagainya. Wah, masuk ke air itu pasti mati gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah si pemilik ini dia harus tahu bagaimana cara mengoperasikan handphone, betul ya? Dari mana dia? Berarti kan dari buku panduan yang ketika dia beli adalah dari langsung ya. Buku panduan ini ngasih tahu
tombol ini fungsinya apa, kemudian aplikasi ini fungsinya, betul ya Pak? Lalu kemudian tidak hanya sekedar tahu bagaimana mengaplikasikannya atau bagaimana mengoperasikannya, tapi juga dikasih tahu tuh di buku panduan itu gimana cara merawatnya, benar nggak? Betul. Nggak boleh masuk ke air, nggak boleh nggak begitu ya? Kalau seandainya ini masuk ke air, berarti kan kita nggak ngikutin buku panduan tuh. Berarti kan ada risiko yang harus kita tanggung, paham ya? Iya. Maka bapak-bapak sekalian berbahagia, begitulah sebenarnya keimanan kita. Ketika kita yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka saat di dunia mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus taat sesuai dengan apa yang Allah Inginkan. itu dia. Kalau kita seandainya memilih untuk tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, ya nggak apa-apa, tapi risikonya ada. Iya. Kalau kita mau taat kepada apa yang memang Allah mau dan Allah suka, benar, risikonya juga ada. Berarti kita selamat. Iya. Itu dia bapak-bapak. Nah, bapak-bapak sekalian berbahagia. Maka balik lagi, keyakinan ini akan sangat penting. Contoh, mohon maaf, saya analogikan ketika Jumatan kemarin. Jam 11 itu saya ke rumah kakak. Jam setengah 11 saya ke rumah kakak karena lahiran. Jadi saya bawa alat-alat bayi dan sebagainya karena perlengkapannya masih kurang. Hingga akhirnya kemudian saya datang ke sana bersama istri sama Nadira karena anak-anak yang ada di sekolah. Saya Jumatan ke bapak di Taman Pokok Jumatan. Saya lewat, mohon maaf, tukang parkir. Itu masih ada di sana sebelum saya berangkat. Selesai saya azan, selesai Jumatan, pulang, itu masih ada tetap di sana. Pertanyaan saya, kira-kira tukang parkir itu yakin nggak Tuhannya itu Allah? Yakin? Gini ya. Yakin nggak kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya. Tapi kenapa dia nggak datang ke masjid untuk sholat Jumat? Karena dia khawatir barangkali ada motor, ada mobil yang datang, nggak diparkirin sama dia, nggak dapat bayaran dan dia nggak dapat untung. Katakanlah kalau seandainya seorang tukang parkir itu dapatnya 1 jam itu antara waktu azan kemudian sampai selesai Jumatan, katakanlah paling lama 45 menit atau 1 jam lah ya saja dengan sholat sunnah dan sebagainya, 1 jam. Apa yang dia pikirkan kira-kira keuntungan dia? Mungkin 20.000 1 jam, beberapa mobil, katakanlah 30.000 1 jam dia dapatkan untung. Atau katakanlah 50.000 lah ya, gede-gedenya gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa dia lebih memilih keuntungan 50.000 dibanding dia tinggalkan itu untuk datang kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Berarti kalau seandainya dikolerasikan dengan keimanan tadi, keimanan dia kalah dengan uang 50. Apakah dia nggak yakin? Mohon maaf, Allah itu ada? Yakin. Apakah dia nggak yakin Nabi Muhammad itu diutuskan? Yakin. Tapi pertanyaannya, kenapa keyakinan itu tidak membuat dia taat kepada Allah? Itu bedanya tahu dengan iman, yakin. Mohon maaf, bandingkan antara tukang parkir tadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, harikuhu kata Raja Namrud, bakar dia, bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu nggak? Mohon maaf, api itu panas. Tahu. Kira-kira kalau dari persentase 0 sampai 100%, berapa yakin Nabi Ibrahim tahu api itu panas? 100%. 100%. Tapi pertanyaannya ketika akan dibakar, Nabi Ibrahim tenang atau galau? Tenang. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah yang dia sembah, dia yakin ada Allah, Allah yang akan nolong dia. Kenapa? Karena dia menolong agamanya Allah. Kalau di dalam Al-Quran, in tansurullahi yansurkum, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Nabi Ibrahim yakin Allah bakal nolongnya, meskipun Nabi Ibrahim nggak tahu gimana cara Allah nolongnya. Tapi yakin dulu, maka tenang, berdoalah dia kepada Nabi Ibrahim kepada Allah, maka Allah kemudian sampaikan kepada api tadi, ya nar kuni bardan wa salaman, wahai api jadilah dingin dan sejuk untuk Ibrahim.
selesai itu sebuah apinya surut. Kenapa? Karena tidak ada lagi bahan bakar, tidak ada lagi kayu bakar, semuanya hangus. Nabi Ibrahim kunyung, nggak sehelai benang pun yang terkena oleh api. Mundur lagi ke belakang Nabi Musa alaihissalam. Mohon maaf, tahu nggak di belakangnya ada musuhnya? Tahu. Siapa dia? Fir'aun. Yakin nggak Fir'aun itu bakal membunuh dia? Yakin. Tahu nggak Fir'aun itu nggak sendirian tapi ribuan pengikutnya juga ngikut? Tahu. Kalau seandainya Nabi Muhammad di depan itu laut, tahu nggak kalau laut itu bahaya? Tahu. Tapi pertanyaannya, mohon maaf nih, kalau logika mungkin dia udah pasrah kepada Fir'aun kan? Tapi dia lebih yakin kepada pertolongan Allah. Meskipun Nabi Musa alaihissalam nggak tahu gimana caranya Allah menolong dia berdoa kepada Allah, maka kemudian Allah firmankan kepada Nabi Musa, tepukkan tongkat itu ke laut, maka laut kemudian membelah menjadi 7 belahan. Kenapa? Karena di sana Nabi Musa alaihissalam diikuti oleh 7 kapal. Bapak-bapak sekalian berbahagia, perhatikan baik-baik. Ini akan ngaruh kepada tadi perilaku. Ini ngaruh ke rezeki. Kalau seandainya mohon maaf, hari ini kita diuji dengan rezeki. Kalau kita imannya hanya pengetahuan saja, bukan keyakinan, bahaya ini Pak. Bisa ngegoda balik kemana-mana, bisa nyuri, bisa nipu, bisa korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah gimana caranya nyari uang. Tapi kalau dia yakinnya kepada Allah, Allah yang menggenggam rezeki dan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya, mungkin dia akan malu terhadap cicak. Terhadap cicak. Cicak itu rezekinya bisa terbang, dia nggak bisa terbang. Makanan cicak apa? Nyamuk. Nyamuk tuh bisa terbang, sedangkan cicak nggak bisa terbang. Kalau cicak ini pakai logika, udah stres dia. Dia nggak punya kemampuan untuk mengejar mangsanya. Tapi apa yang dilakukan oleh cicak? Dia yakin kepada Allah. Yang dilakukan cicak adalah bertasbih, maka Allah yang mengirimkan rezekinya cepat. Lalu kemudian bagaimana dengan kita? Kadang kita mohon maaf, sebentar rezeki sedikit dicabut galau, sedikit dicabut resah, sedikit dicabut takut, sedikit ditahan khawatir. Padahal mohon maaf, apakah permasalahannya saat ini doang? Enggak. Dulu juga kita dikasih ujian sama Allah, tapi beres, selesai, lewat. Kenapa hari ini kita gelisah? Ini dia yang saya katakan tajdidul iman. Pastikan keimanan kita diperbaharui, dikuatkan. Bapak-bapak sekalian, ini penting. Saya hanya menggambarkan sementara ini, saya hanya menggambarkan betapa pentingnya iman. Kenapa? Karena iman ini ngaruh kepada perilaku, ngaruh kepada rasa takut kehilangan, takut rezeki, takut kematian dan sebagainya. Takut kepada akhlak, baik atau buruknya, ketaatan, mau taat atau tidak, makanan, mau yang haram atau yang halal, semuanya sosial begini karena awal dari keyakinan. Kalau keyakinan ini rusak, maka kesemuanya akan rusak. Seperti tadi mukadimah saya sampaikan, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya, ada pacar membunuh pacarnya, ada pacar membunuh mantan pacarnya, ada yang mohon maaf seorang polisi yang harusnya mau menegakkan hukum malah nipu yang ditegakkan hukumnya, bahkan polisi membunuh. Gimana caranya dia berpikir? Hari ini mohon maaf remaja, mohon maaf nikah sesama jenis juga jadi biasa, bahkan ada yang dilegalkan. Mohon maaf, ada juga yang mohon maaf nikah beda agama juga sekarang mau dilegalkan di Indonesia. Sesama jenis dilegalkan. Gimana caranya? Ini bapak-bapak di sini. Kalau kita nggak yakin di sini, maka keyakinan ini yang pertama harus dipupuk dengan satu keilmuan, yang kedua harus ada bukti. Bukti inilah yang kemudian menjadi cara buat kita. Cukup membuat kita yakin bahwa dari mana kita datang dari Allah, dan kemudian lagi ngapain kita adalah taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Lalu mau kemana kita? Karena nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Allah akan bertanyakan,
apa yang akan kita lakukan hari ini. Ingat, setiap apa yang kita lakukan, kita duduk di sini akan dapat hisabnya. Kita nggak datang ke pengajian juga dapat hisabnya. Kita datang sholat ke masjid akan dapat hisabnya. Kita nggak sholat di masjid juga akan dapat hisabnya. Kita mohon maaf melakukan kebaikan dapat hisabnya. Kita melakukan keburukan dapat hisabnya. Semua yang kita lakukan, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita, di luar rumah kita, di pekerjaan kita, dalam apapun aktivitas kita, nggak akan luput dari perkara dihisab oleh Allah. Maka yakini ini karena ilmunya sudah ada di dalam Al-Quran dan buktinya sudah ada. Bapak-bapak sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini nge-reminder lagi kita bahwa apa yang akan kita takutkan kalau saat ini kita yakin kepada Allah. Benar kita nggak tahu jalannya dari mana dari setiap permasalahan kita, tapi kalau kita sudah pautkan semuanya kepada Allah, gantungkan semuanya kepada Allah, biar Allah yang ngurusin semuanya. Tugas kita ngapain? Taat aja ke Allah. Itu dulu aja. Sama kayak Cica, taat aja ke Allah. Nanti Allah kasih itu dari jalan yang tidak bisa sampai. Kasih itu sama Allah jalan keluar dari setiap permasalahan. Dikasih itu sama Allah dari setiap kerumitan itu kemudahan kelapangan. Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah jaga kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jaga keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah ringankan tubuh kita untuk taat kepada Allah. Karena hari ini kita yakin bahwa kita datangnya dari Allah melalui perantara proses penciptaan Allah yang maha dahsyat luar biasa. Diciptakannya kita dahsyat luar biasa. Tubuh ini sempurna, dikasih panca indera, 5 panca indera, kemudian dikasih juga jantung, paru-paru, ginjal, semuanya organ tubuh termasuk otak dan juga semuanya Allah yang menciptakan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa bersyukur dengan pertama syukur dengan lisan, banyak menyebut nama Allah, syukur dengan hati, yakin semua yang kita dapatkan datangnya dari Allah, dan dengan amal yaitu dengan beribadah taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ini nggak cukup, ini hanya mukadimah sebenarnya. Tajdidul iman itu panjang, belum nanti kita akan bahas tentang 73 cabang iman. Terima kasih bapak-bapak. Pertanyaannya nanti kita bahas saja sambil ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Testing bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.